aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan mempermainkan perannya sesuai dengan aturan mainnya yang ada di masyarakat agar dapat dikatakan tindakan tersebut bermoral dan tidak menyalahi aturan yang ada sesuai dengan moralitas dan perilaku masyarakat setempat. Etika dianggap sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan karena masalah yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin lama semakin kompleks dan rumit. Jika tidak segera ditangani akan menyebabkan masalah yang lebih rumit lagi, dan juga melihat tingkat keberhasilan dalam segi pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintah. Etika aparatur pelayanan publik. Masalah utama pelayanan publik sebenarnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, sumber daya manusia yang mendukung dan kelembagaannya. Beberapa kelemahan pelayanan publik berkaitan dengan pola penyelenggaraan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber diakses. Yang kedua, belum adanya informasi. Yang ketiga, belum tersedia mendengar. Yang keempat, belum responsif, belum saling berkoordinasi, tidak efisiensif, dan birokrasi yang bertele-tele. Penyelesaian masalah pelayanan. Kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab pelayanan. Dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan juga sangat sulit. Akibatnya berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Berkaitan dengan sumber daya manusia, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Di masalah etika aparatur pelayanan publik. Yang pertama, penetapan standar pelayanan. Yang kedua, pengembangan standar operating procedures. Yang ketiga, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Kasus yang saya analisis yaitu kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Analisisnya, jika dilihat dari etika administrasi publik, Juliari tidak memiliki hal tersebut. Itu dapat dilihat dari yang dilakukan oleh Juliari yang melakukan korupsi bansos. Itu merupakan suatu etika yang tidak perlu dilihat oleh semua masyarakat. Atas mendapat hukuman karena seorang yang etikanya baik, perilakunya mencerminkan keadilan, kejujuran, bukan sebaliknya. Kadang seorang birokrat tidak mampu beretika dengan baik itu karena ada beberapa faktor yang membuat etika tidak dapat berubah, misalnya budaya sehari-hari birokrat dan lain-lain. Etika memang sangat dibutuhkan dalam semua bidang, baik itu dalam pelayanan, administrasi, dan sebagainya.